Kembali lagi bersama kita di Syamor TV dan kali ini kita akan membahas telur asin atau toleransi bersama gue Elvan dan gua Maruhal. Nah, Iya bahas lah. Lu takut banget bahas ini? Kenapa lu takut bahas ini? ya enggak sih. Jadi kita akan membahas jadi beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu sih. Pokoknya kita sering terdistorsi nih arti toleransi itu apa. Iya. Apakah kita harus gimana ya mengiyakan pengajaran agama lain atau bagaimana? Padahal kita sebenarnya sudah pernah mention dikit ya. Ya, apakah semua agama sama? Tapi nggak apa-apa, kita mau ngebahas lagi tentang toleransi atau telur asin ini. Jadi gimana Bung Maruha? Permainan Manchester United? Kayaknya enaknya pertama kali kita bahas mungkin dari makna kata toleransi atau makna telur asin. Telur asin? Iya. Pakai soto babat aja. Makna toleransi. Ya, jadi coba bacain lah. kata toleransi itu kalau di KBBI itu artinya adalah toleransi menurut KBBI adalah sikap yang toleran. Menurut KBBI itu toleransi adalah sikap yang toleran. Tapi kita lihat lagi toleran itu apa? Toleran adalah bersikap atau bersifat yang menenggang dalam kurung menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Jadi kurang lebih toleransi itu adalah bersikap menenggang itu kayak ngasih ya udahlah ya. Istilahnya ada orang menurut gua iPhone paling bagus. Tapi menurut yang satu lagi Samsung lebih bagus, ya udahlah ya. Ya udahlah iya. Kayak misalnya dulu kalau di game tuh antara Dota versus LoL biasanya. Nah, iya. Gua dulu main LoL, lu main Dota ya? Iya, jadi gua bilang Dota lebih kompleks, lebih seru. Iya, LoL lebih enak, lebih simpel. Lebih simpel, iya. Tapi kan itu pendirian masing-masing. Orang punya keyakinannya pada hal itu tersebut. Jadi toleransi ya udah. Emang gara-gara game kita bisa berantem enggak juga. Walaupun kita berbeda pendapat masalah antara LoL sama Dota mana yang paling baik, tapi kan tetap bisa ngopi bareng, tetap bisa diskusi bareng. Berbeda pendapat bukan berarti kita harus gontok-gontokan. Iya, jadi kurang lebih toleran seperti itu. Jadi sekian dulu untuk video. udah nih. Masih panjang, tapi itu kan secara bahasa Indonesia. Karena ini adalah sebuah channel tentang kekristenan, kayaknya kurang afdol kalau nggak ngelihat dari dasar Alkitabnya. Ya. Jadi gimana nih sang suhu kita? Suhu teman lah kita semua lah. Jadi kita mau lihat dasar Alkitabnya tentang toleransi. Ada nggak sih di Alkitab tentang toleransi? Dasar toleransi sih yang paling pertama dari kisah waktu Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan Samaria. Jadi dasar Alkitabnya kita ambil dari ayat Yohanes 4. Ayat yang ke-9 dulu ya. Ayat yang ke-9 dulu. Ayat ke-9. Kita baca dulu. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Nah, jadi di dalam tradisi Yahudi yang kebiasaan waktu itu, orang Samaria itu orang Israel, cuman dia yang udah nikah campur sama bangsa-bangsa lain. Nah, terus punya tradisi yang berbeda daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini orang Lewi, Yehuda sama gue lupa lagi, pokoknya intinya Yehuda sama Lewi itu juga disebut Yahudi. Tapi banyak suku lain yang udah nikah campur sama bangsa-bangsa lain gak disebut sebagai bangsa Israel lagi, mereka disebut Samaria. Nah, karena mereka udah berbeda masalah kultur, terus habis itu masalah penyembahan juga mereka beda. Kalau orang Yahudi pusatnya di Yerusalem, kalau orang Samaria di Gunung Gerizim. Nah, karena ada perbedaan ini, orang Yahudi dilarang untuk ngobrol bareng orang Samaria, makan bareng nggak boleh. Jadi, nah ini sebenarnya sikap intoleran ya? Iya, sikap yang intoleran sebenarnya. Terus habis itu coba kita lanjutin dulu, di ayat yang berikutnya ayat 21 sampai 24. Masih di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Nah, di sini jadi Kristus
mau untuk melawan standar moral yang intoleran Intoleran itu. dari kebiasaan orang Yahudi, tapi dia juga tidak membenarkan prinsip dogmatisnya orang-orang Samaria bahwa beribadah itu di Gunung Gerizim. Habis itu coba kita lanjutkan di ayat yang ke 27 terakhir. ayat yang 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapan dengan dia. Nah, murid-murid Kristus ini sendiri mereka juga bingung kok, Kristus seakan-akan kayak menerobos kultur gitu kan. Tapi memang kalau suatu kultur itu intoleran memang harus diterobos. Nah, tapi bukan berarti kita bersikap menerobos intoleran terus kita menjadi toleran, bukan berarti Kita secara prinsip harus membenarkan ajaran yang berbeda. Istilahnya kita mengamini pengajaran dia enggak. Bahkan di situ tadi kan dibilang bahwa engkau pada waktunya engkau tidak akan menyembah Allah di gunung ini gitu. Berarti kan Kristus menunjukkan bahwa dia secara prinsip beroposisi, tapi tetap bersilaturahmi. nongkrong mah. Nongkrong aja. Bukan berarti lu kan sama lu kan nongkrong sama orang agama lain, kok lu nganggap agama lain sesat nih katanya. Ada kan orang-orang berpikir kayak gitu kan. Apakah kalau kita misalnya ngaku-ngaku yang toleransi, apakah kita masih bisa berdiskusi terbuka dengan orang yang pendapatnya berbeda? Nah, coba dah. Coba deh ya. Kita buka dari Matius 22 ayat 24. Matius 22 ayat 24. Kebaca. Kelihatannya enaknya dari ayat 23 dulu kali ya. Okay. Matius 22 ayat 23 sampai 24. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Nah, intinya di sini kita nggak bakal bahas tentang pendapatnya orang Farisi dan Saduki ini ya, tapi intinya adalah orang Farisi ini berkonfrontasi di publik dengan Yesus Kristus. Nah, habis itu ibaratnya ngajak debat di jalanan lah. Ya. Nah, Yesus ngayoin apa kagak nih? Nah, selanjutnya Kita buka di ayat 29 sampai 32. 29 sampai 32. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang benar." Ayat 33, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ada orang banyak, jadi di publik dia konfrontasi. Ada orang nanya. Nah, ini kalau dalam kekristenan disebutnya apologetika, ilmu mempertanggungjawabkan iman. Jadi waktu ada orang nanya tentang iman kita, tentang pengajaran kita, kita bertanggung jawab untuk menjawab itu selama kita mampu. Nah, tapi itu di tradisi Kristenan ya. Dalam tradisi Yahudi sendiri ini sebenarnya udah ada lah debat-debat. Contohnya ya ini yang di situ. Terus kalau di zaman sekarang ini yang bisa kita lihat orang Yahudi itu jadi mereka biasanya kalau belajar tentang yang tafsir kitab Taurat, mereka biasanya ada buku tafsir gitu. Nah, jadi buku tafsir yang mereka itu ada Taurat, tafsir dari tafsir Taurat. Nah, itu di dalam tafsir dari tafsir Taurat sendiri ada kritik-kritik. Misalnya, Rabi A berpendapat kayak gini, Rabi B berpendapat kayak gini. Nah, terus habis itu mereka ini, kita belajar pakai buku yang sama nih. Tapi di buku yang sama kan pendapatnya beda. Nah, terus si pengajar kita misalnya ngelemparin tentang suatu kasus. Contohnya misalnya kasusnya ada tentang hak waris misalnya segala macam. Nah, misalnya gue bisa bilang, kan menurut Rabi ini kayak begini karena kan kasusnya ini seperti ini. Nah, lu juga bisa berkonfrontasi. Kan harusnya kayak begini karena menurut Rabi ini kayak gini. Nah, jadi sebenarnya dalam tradisi Yahudi itu debat-debat kayak gitu udah biasa, dan dalam kekristenan juga banyak bapak-bapak gereja yang punya pendapat beda-beda. Iya, benar. Bahkan di dalam tradisi kekristenan sendiri, kalau di gereja timur itu berpendapat bahwa waktu Kristus lahir,
3 orang maju langsung datang. Tapi kalau dalam tradisi gereja Barat, Kristus lahir gede dulu, baru 3 orang maju datang. Nah, udah dari zaman dulu kita punya perbedaan pendapat tentang sejarah kelahiran Kristus. Tapi ya walaupun berbeda tentang narasinya, apakah konteksnya berubah? Apakah konteksnya berubah kan itu enggak. Enggak. Dan kita walaupun ada perbedaan narasi tentang sejarah kelahiran, tapi tetap santai aja. Iya, itu. Bukan berarti kita beda pendapat kita harus musuhan gara-gara orang gitu. Wah, lu kalau beda pendapat, lu musuhan berarti. Injek-injek roti contohnya. Iya, injek-injek. Itu mah udah benar-benar musuhan lah kalau kayak gitu. Udah sejarah beda lagi tuh. Tapi mungkin ntar kita bisa bahas tuh tentang injek-injek roti. Gue kira bakal di-cut ini konten. Enggak lah. Enggak, jadi intinya ya kalau misalnya kalian mau berdiskusi tentang masa toleransi bisa banget di depan publik. Bahkan tapi memang kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Bahkan Yesus saja berani bilang engkau sesat gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga bilang enggak. Ada orang bilang lu gini-gini. Emang kadang sih kalau misalnya anak-anak kan pas sekolah kan agama lu sesat bego. Ya memang menurut dia sesat. Iya, ya udah biarin. Kita juga menurut kita dia juga sesat. Oh iya, tapi ini kadang-kadang orang suka mempelintirkan ini nih. Apa tuh? Karena kan Kristus kan bilang kalau misalnya ada saudaramu yang berbuat apa masalah, ngomong tegur 4 mata dulu, baru habis tegur 4 mata baru nanti dibawa ke jemaat ya, ke bawah masyarakat. Nah, ini sebenarnya beda sama kasus ini karena kalau yang dimaksud harus tatap 4 mata dulu itu adalah kasus yang urusannya personal. Misalnya dia badannya bau lah ya. Enggak lah, bukan. Misalnya dia ngapain anak orang gitu. Berarti ya harus yang terbuka, jangan tiba-tiba, wah ini orang nih, dia nih yang apa-apain anak orang nih. Nggak bisa kayak gitu. Gebukin. Harus tatap. Nah, kalau misalnya urusan pengajaran berkonfrontasi di publik bisa, bahkan sangat bisa. Bapak-bapak gereja dulu kayak gitu. Iya, emang agak keras di situ ya. Agak keras. Kayak agak melenceng. Cuman bukan berarti orang yang pendapatnya menurut kita salah harus kita pukul. Kadang-kadang orang juga kayak gitu. Jangan salah. Nanti habis nonton di video nih, dia pergi ke mall, lu sesat dipukul. Iya, pukul yang ada. Kan itu bukan juga harus iya, jadi seperti ular plus jadi merpati. memang itu malah jadi tindakan intoleran. Kalau misalnya kita meyakini mereka sesat ya udah. Tapi kita harus tetap respect orang. Iya, dia bisa tetap, karena kan memang semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi menurut kita yang benar itu adalah agama Kristen. Terserah mau mereka, ya udah, itu kan menurut kita dan menurut mereka itu nggak usah diperdebatkan. Mau sampai mati juga dia belum chance-nya kecil kalau misalnya lu paksa pindah agama. Iya gitu. Benar, buat apa juga. Nanti pindah agama jadi karena takut kan? Iya, karena takut. Terus seru juga ngomongnya bahasannya. Iya, Ciko sampai gonggong. Terbawa-bawa Ciko sampai gonggong tuh. Terus ini ada kontra toleransi nih. Kontra toleransi. Kadang-kadang dia gitu, ini orang Kristen, ada ayat dari sini nih, orang Kristen tuh radikal semua kan. Coba kita bahas sih. Radikal. Jadi kalau untuk melihat apakah sebenarnya orang Kristen radikal atau intoleran atau kontra toleran, tadi di atas sudah kita jelasin kita intoleran. Toleran, tapi kita lihat dulu nih dari 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sampai 11. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Waduh. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Berarti nggak boleh masuk tetangga nih? Ya beda lah, itu mah urusannya beda. Beda. Kita coba jelaskan dulu ayat ini. Jadi dia biar nggak bingung nih. Analisa dulu nih, kecil-kecilan nih. Ada di ayat 2 Yohanes, tapi ngomongnya begini gitu. Nah ini kita mau jelasin nih. Ini jelasin dulu. Pertama nih, masalah banyak penyesat. Nah, penyesat itu kan intinya mereka yang pakai baju putih, celana hitam, pakai tas. Jangan spesifik gitu. Kita analisa dulu. Intinya kan penyesat ini adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu. Jadi mereka punya pengajaran doktrin yang melenceng dan mereka berusaha
kita untuk menganut ajarannya dia, mengupayakan lah, entah bagaimana upayanya mereka, entah dengan kekerasan atau dengan cara yang halus. Nah, terus habis itu di sini juga Yohanes sebagai rasul dia mengingatkan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Kami di sini para rasul. Maksudnya para rasul setelah menginjili mereka jangan sampai iman yang udah dipupukin nih sama para rasul hilang, capek, jadi melengsor. Udah dikotbahin terus-terusan kan melengsor. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Karena banyak orang gini lah ya. Orang berpendapat tuh ajaran itu nggak penting, yang penting itu sikap. Wow. Jadi ingat, Syamor itu memegang SIS. Iya, ngomongin dulu. Jadi kan orang tadi yang lu bilang kalau misalnya orang tuh lebih mentingkan sikap kita daripada pengajaran. Enggak. Jadi seperti yang udah sering dipublikasikan bahwa Syamor itu memegang teguh yang namanya SIS, spiritualitas, intelektualitas, dan sosialitas. Nah, kalau misalnya kita punya spiritualitas kan itu adalah bagian dari kita keimanan, mempercayai Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya dibilang lebih baik sikap daripada pengajaran, enggak, malah kita harus bagaimana kita mengetahui Tuhan kita kalau kita tidak memiliki intelektualitas alias pengajaran itu sendiri. Bagaimana kita mau tahu siapa Tuhan kita, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Dia tanpa memiliki pengajaran, yaitu adalah intelektualitas. Baru kalau spiritualitas dan intelektualitasnya sudah terjalin dengan baik, akan sia-sia tanpa sosialitas. Jadi kalau misal kita udah spiritual udah kuat, terus udah tahu apa pengajaran Kristen itu seperti apa sampai seluk-beluk, tapi sosialitasnya kagak baik, tiba-tiba ada yang ibaratnya nih dari denom Lutheran, tiba-tiba ada yang Calvinis, ada yang Advent, lu mah ngaco lu gitu. Kan menurut Alkitab ini itu jadi sombong rohani. Sosialitasnya nggak jalan. Iya, kalau misalnya sosialitas tuh ya udah dia memiliki perbedaan pandangan, cuman memang ada beberapa dari denom lain yang kadang harus dikritik tentang kepelencengan ayat Alkitab ini. Nah, itu harus tetap harus diperhatikan karena jatuhnya nanti yang kayak tadi dia bilang, yang Rasulullah Yohanes bilang, jangan sampai pengajaran yang mereka sudah berikan selama ini hilang. Kita juga harus ikut menjaga itu. Nah, kan lalu apa namanya, jika seseorang datang kepadamu dan ia tidak. Nah, ini nih. Ini kan intinya kan jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajarannya para rasul, janganlah kamu menerima dia. Maksudnya kan misalnya ada orang yang gue bilang tadi, si penyesat ini. Nah, dia yang memang benar-benar berusaha kita buat pindah iman. Terus habis itu intinya berarti mereka nggak membawa ajaran para rasul kan. Intinya di sini ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Maksudnya ini jadi tuh tapi kita lihat konsepnya dulu ya. Zaman dulu tuh karena kan Kristen kan masih kecil ya orangnya ya, zaman para rasul, tapi menyebarnya luas. Nah, terus banyak pengajar-pengajar yang akunya Kristen, mereka datang ke rumah orang-orang Kristen, terus habis itu minta buat tempatnya boleh disinggahin apa enggak, apa segala macam, mirip kayak rasul-rasul lah mereka. Nah, tapi mereka membawa ajaran yang lain daripada ajaran para rasul. Nah, orang-orang yang kayak begitu nggak boleh untuk kasih kesempatan untuk masuk. Iya, kasih kesempatan untuk masuk. Dan apalagi kan ada anak kecil kan gampang banget untuk dibangun yang opininya kan. Jadi ini berusaha supaya kita menjaga iman kita sebisa mungkin. Tapi janganlah kita sombong kayak misalnya iman kita kan kuat, nggak mungkin lah kayak gitu aja. Sedangkan Yusuf aja digodain Potifar kabur daripada jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Gitu. Yusuf aja sampai kayak gitu, sadar diri gitu lah, jangan sombong. Iman gue kuat. Itu malah jadi sombong rohani. Karena itu. Sosialitasnya gak jalan. Ya itu kayak padi, semakin dia tinggi dia makin runduk. Tapi itu udah selesai. Belum nih. Yang paling intinya sini adalah sebab barang siapa memberi salam kepadanya yang mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Berarti kalau ada penyesat dan memang sudah intensnya mau menyesatkan. Kalau kalian buka pintu kepada dia, ya memberi mereka ruang lah intinya, nggak harus literal. Jadi nilai, apakah berarti kalau kita
bertoleransi itu menganggap semua agama adalah sama atau benar? Ya pasti enggak lah ya. Akhir-akhir ini ada hal yang kacau kan, Iya. orang bilang lu kalau nggak nganggap semua agama itu sama, lu kalau nganggap agama lu yang paling benar sendiri, berarti lu sama dengan intoleran. Lu sama dengan, ada istilah baru sekarang, tau gak lu? Apa tuh? Domba gurun. Domba guru. Domba gurun. Orang Lucu sih sebenarnya. cepet-cepet banget ya bikin begitu, adalah apa kelompok kecil yang beban. Kelompok kecil banget. Padahal mah nggak harus kayak gitu. jadi toleransi itu kan secara sikap bukan prinsip. Jadi istilahnya memang yang ini sekalian aja konklusi kali ya. Konklusi sekalian baik. Jadi kan toleransi itu bukan berarti kita mengiyakan agamanya si X benar atau mengiyakan kepercayaan si X benar, tapi bagaimana kita mensikapi kalau agamanya si X dan si Y ini benar tapi bisa berteman dengan kita. Itu gimana kita bersikap. Jadi kalau misalnya ada ibaratnya nih kalau misalnya gue ke jemaat ortodoks, dia ibadah berdiri, sedangkan Protestan Lutheran lebih banyak duduk. Kan nggak mungkin kalau misalnya gue dia cara menghormati, ya udah kalau misalnya gue lagi ibadah di gereja ortodoks kayak gue ikut berdiri ngikutin. Nggak mungkin lagi berdiri apa nih sab gitu kan, itu kan kurang ajar. Iya, kurang ajar namanya. Ya itu kayak gitu. Jadi bagaimana kita mensikapi, menghargai mereka punya kepercayaan, bukan berarti kita udah menghargai, kita mengikuti. Oh iya lu benar gitu, lu benar kok gitu. Ya gue juga benar. Udah ngaco. Mana gimana sih orang ada kebenaran? Kalau kebenaran satu nih, malah jadi ada kebenaran lain, bukan kebenaran anjir. Orang sedangkan Yesus Kristus aja walaupun nongki bareng perempuan Samaria, iya, masih bilang kalau yang tata ibadahnya mereka salah. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman dapat apa teguran dari yang lain atau gimana, Domba gurun, biarin aja lah. Iya, terus intinya apalagi kalau misalnya ada dari agama lain tentang agama kamu kan sesat, ya udah emang biarin baik. tinggal bilang emang iya menurut lu. Iya, tapi memang kalau menurut kita santai aja kita santai aja. Malah kadang bercanda-bercanda kayak gitu jadi agak sedikit lucu, cuman jangan sampai baper. Jangan yang serius-serius banget, tapi ada yang kadang malah jadi lucu. Cuman bukan yang ke sakrilegi atau penghinaan, bukan. Cuman kadang-kadang ada lah orang ngakunya paling santuy nih. Ngakunya umat santuy, tapi ternyata mendikotomikan orang. Iya. Wah, dasar intoleran. Kalian kadal gurun, apa domba gurun? Domba gurun istilah barunya. Gitu. Intinya seperti itu ya. Seperti itu lah. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu toleransi dan perbedaan dengan toleransi? Cuman mungkin kalau toleransi enak pakai nasi anjir. Soto. Cuman kelihatannya seru kali kalau misalnya kalian coba komen ada kasus-kasus yang perbedaan pendapat tentang toleransi atau gimana, atau kalian sebenarnya sudah berusaha setoleran mungkin tapi orang-orang malah nganggap kalian intoleran atau gimana, coba tulis di kolom komen. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita dapat support ya untuk terus update materi. Terus ada info-info lain? Info kayaknya udah deh. Warta Jemaat nggak ada ya? Warta Jemaat nggak ada. Oke. Thank you for watching. See you on the next video.